Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan para pemilik kapal, operator kapal, kru kapal, dan semua pihak yang terkait yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk diantaranya para marine surveyor dan marine superintendent. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan formas. Formas itu adalah tiang yang terletaknya di depan. Tiang ada 3 pada prinsipnya. Pada kapal-kapal itu ada tiang namanya tiang depan, tiang utama, tiang mizen, yang di belakang. Nah, tiang depan disebut formas, tiang tengah ini disebut mainmast, dan tiang belakang disebut mizzenmast. Ya. Berdasarkan ketinggian secara vertikal, ya, kalau tadi secara horizontal, formas, mainmast, dan mizzenmast. Kalau secara vertikal, kita mulai dari paling bawah namanya lower mast yang bersentuhan langsung dengan main deck. Ya, ini bersentuhan langsung dengan main deck. Ada tiang, maka tiang ini disebut dengan lower mast. Sedangkan tiang yang di atasnya disebut dengan top mast. Ya, top mast. Jadi kapal ada tiang lower mast, ada top mast. Ini di tengah-tengah di sini. Nah, yang paling atas sendiri, ya, yang paling atas sendiri yang kadang-kadang kita tidak tahu apa bagian ini disebut dengan top galan atau top galan mast atau top galan sudah cukup, ya. Ini top galan. Sedangkan ikatan yang ada di sini biasanya ada untuk mengikat tali temali. Ini disebut dengan masthead atau masthead. Nah, di sini masthead atau masthead. Sambungan itu biasanya ada tali temali yang ada di situ. Nah, kali ini saya akan fokus berbicara masalah formas saja. Karena sebagai praktisi maritim, jangan sampai kita belajar keseluruhan tapi nggak ngerti. Tapi kita belajar fokus, mendalam, tapi bisa mengerti. Ya, lebih bagus kita sedikit mengerti, tapi banyak tidak mengerti. Ya, atau belum mengerti, bukan tidak mengerti, belum mengerti. Jadi kita fokus. Sebagai praktisi maritim, kita harus fokus. Nah, apa saja bagian-bagian daripada formas ini? Kita pelajari satu persatu. Kalau tadi formas itu yang paling penting itu adalah masthead atau masthead, ya, yang di sebelah sini, adalah merupakan puncak daripada tiang mas. Ya, puncak daripada tiang mas. Kalau formas itu adalah menara tinggi. Artinya menara tinggi yang letaknya biasanya di bagian haluan, ya, formas itu. Biasanya formas ini adalah untuk mendukung peralatan navigasi, ya, ada lampu-lampu navigasi, dan kalau kapal layar ini biasanya untuk mengangkut atau ditempatkan sebagai penopang adanya layar. Ya. Kalau kapal-kapal sekarang sudah kapal baja, ya tetap ada yang namanya formas,
tetapi tidak untuk menempatkan layar, tapi untuk menempatkan peralatan navigasi atau lampu-lampu navigasi. Kembali lagi ke masthead atau masjid. Ini adalah puncak, ya. Head ini artinya puncak, puncaknya tiang, ya. Puncaknya daripada tiang. Puncaknya tiang yang sering digunakan untuk meletakkan lampu-lampu navigasi. Biasanya digunakan untuk menempatkan lampu-lampu navigasi atau pengikat layar, ya, pengikat daripada layar. Nah, kalau kita lihat di dalam masthead detail, ya, itu biasanya ada semacam kalau kita lihat di sini, ini ada namanya shift, ya, ada namanya shift atau Delrin shift typical, ya, Delrin shift typical. Untuk mengikat tali di sini itu ada namanya stay, ya, atau triadic stay. 1, 2, 3, triadic stay 3. Kalau di depan ada juga namanya triadic stay, tapi di sini namanya strap fasten to masthead. Nah, biasanya untuk mengikat tali temali. Ini adalah konstruksi daripada masthead, ya, konstruksi daripada masthead. Yang kedua, ada namanya cross tree, ya. Di dalam formasi ini ada namanya cross tree. Ya. Cross tree ini adalah puncaknya tiang mas disambung, ada namanya cross tree, ya. Biasanya orang bisa naik ke sini. Ini disebut cross tree. Tree ini adalah pohon terus melintang, ya. Melintang, letaknya melintang daripada tiang mas. Yang ketiga ada namanya top mas. Nah, top mas di atasnya ini namanya top mas. Kalau di sini apa namanya? Lower mas. Yang tengah ini oranye ini namanya top mas. Ingat, bukan ini top mas itu, ya, bukan yang di atasnya ini, tapi yang tengah ini disebut top mas. Yang ini adalah top galan, ya, top galan. Ini top mas. Top mas adalah bagian atas daripada tiang mas yang dapat dilepas dan juga bisa dipasang, ya. Bisa dilepas, bisa dipasang untuk mengganti yang lebih besar. Makanya ini fleksibel, bisa dilepas dan bisa dipasang. Ini disebut dengan top mas. Ya, ini top mas. Nah, apa itu top galan? Top galan mas adalah tiang mas yang lebih tinggi di atas daripada top mas. Di atasnya di sini ini adalah top galan. Ya. Digunakan untuk menyokong layar tambahan. Bila ada layar tambahan, bisa menggunakan ini. Ada tali temali juga ditempatkan di atasnya lagi. Top galan ini kalau kita runut di dalam posisinya, top galan letaknya di sini. Top galan ada di sini. Dia juga bisa untuk
pengikatan daripada stay daripada top galan diikatkan di sini ya. Di sini juga diikatkan di sini ya. Top galan, ini juga top galan. Talinya disebut top galan stay ya. Oke. Lanjut, ada namanya Royal Mash. Nah, apa itu Royal Mash? Ternyata Royal Mash ini adalah bagian dari paling atas top galan. Kalau ada top galan ini, maka yang paling atas ini disebut Royal Mash. Di sini ada namanya, istilahnya adalah foremash, top galan. Top galan sendiri di sini, tapi bagian paling atas disebut Royal Mash. Ya, ini kita harus sudah tahu. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari samping, Royal Mash itu letaknya di depan, ya. Ini paling depan, paling atas. Ini disebut Royal Mash. Ya. Bukan di sini, ya. Tapi di paling depan. Sebenarnya main mash ini juga ada, ya. Main mash, Royal Mash, tapi orang lebih banyak melihat di depan, paling depan, namanya for Royal Mash. Ada namanya cap mash. Nah, biasanya setiap sambungan itu ada cap mash, ya. Bagian puncak dari tiang mash yang menyokong pengikatan tali temali rigging dan top mash, dari tali temali rigging dan top mash. Jadi ini top mash, ujungnya di rigging ke arah bodi kapal, ya, ke arah bodi kapal. Itu disebut mash. Nah, kalau pada kapal-kapal kayu biasanya menggunakan seperti ini, tapi kapal-kapal baja ada pengikatan baja, ya, namanya blok atau shackle block, namanya shackle block, ditaruh di situ. Nah, agar kita lebih lengkap lagi, bisa dibaca di dalam buku nama-nama bagian kapal yang nanti juga akan menjelaskan tentang tidak saja foremash, tetapi juga dengan yang lain, misalnya pada bagian tiller, ada bagian lengan temon, ada rumah temon, ya, ada namanya rumah roda kemudi, kemudian ada lagi yang namanya penguat, atau misalnya ada lagi yang namanya display kedalaman kapal, ada namanya lagi telegraf panel, ada lagi namanya sarung tangan keselamatan, ada lagi namanya tabung pertolongan pertama pada kecelakaan kayak apa, kemudian bagaimana itu ruang pemandu kargo, ya, cargo handling room bagaimana, dan masih banyak lagi. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja, salam sukses.